Kita ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Lanjutan yang ketiga, seri yang ketiga. Tapi ketaatan ini saya mau bicara tentang ketaatan yang dikaitkan dengan karisma dan karakter. Di mana letaknya ketaatan? Di tempat karisma atau di tempat karakter? Saya tahu di mana letaknya, di mana itu ketaatan? Di karisma atau di karakter? Dia termasuk golongan karisma atau golongan karakter? Karakter, betul. Ya, karakter. Nah, saudara, saya mau sedikit menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan karakter, apa yang dimaksud dengan karisma. Karisma dan karakter ini sebetulnya dua saudara yang dekat sekali dan saling menunjang, saling menguatkan. Jadi kalau saudara mau melayani Tuhan cuma pakai karisma, pakai kefasihan lidah saudara, kemampuan saudara, pokoknya karisma saja, itu saudara nanti akan mengalami bom bunuh diri. Ya, pada saatnya nanti bisa orang itu nanti mati dalam bom bunuh diri itu, seperti bom bunuh diri. Dia tidak bisa terus karena dia mengalami banyak cedera di tengah-tengah pelayanan. Tapi kalau dia melayani dengan karisma, tapi dibantu juga dengan karakter, itu jadi lebih kuat. Dua itu lebih kuat daripada satu. Karisma itu apa? Karisma itu adalah kemampuan. Karunia Roh Kudus, pemberian karunia dari Tuhan. Itu satu pemberian dari Tuhan, satu anugerah. Tidak sudah perlu bayar, sudah perlu bayar. Sudah akan memiliki itu dan sudah akan pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Itu juga karisma itu juga artinya daya tarik. Tiap-tiap orang punya daya tarik sendiri-sendiri. Sudah punya daya tarik sendiri. Saya punya daya tarik sendiri. Cuma kita mesti hati-hati, jangan daya tarik kita tahu bahwa kita sudah punya daya tarik itu, kita akan pergunakan untuk menarik perhatian orang-orang kepada diri kita, bukan kepada Kristus, kepada diri kita. Jadi kita yang menjadi self-center, kita jadi pusat. Orang-orang itu akan kita usahakan supaya tertarik kepada kita. Nah, itu di situ kejatuhan banyak hamba Tuhan. Dia jadi sombong. Daya tarik itu yang salah, disalahgunakan untuk kepentingan diri sendiri. Ya. Sekarang yang ketiga, itulah pengurapan. Karisma itu pengurapan dari Roh Kudus. Itu juga pengurapan itu jangan sampai kita pakai untuk kepentingan kita sendiri, menarik orang-orang supaya mengagumi kita. Nanti kita akan jadi berhala, dan nanti kita akan meninggalkan Tuhan. Kita akan jatuh. Jadi itu pengurapan tidak boleh disalahgunakan. Itu harus untuk Kristus. Pemberian cuma-cuma dari Tuhan.
seringkali kita lupa ya, bahwa itu boleh dipakai untuk menasihati ya, begini, itu kadang-kadang sejak lahir sudah diberikan orang itu fasilida misalnya sejak lahir. Jadi tidak salah, tetapi itu mesti ditambah dengan karakter. Kalau tidak, cuma kefasihan lidah kita pintar ngomong. Ya banyak orang di dunia banyak yang pintar ngomong, tapi dia menarik untuk dirinya sendiri. Dia tidak menarik manusia kepada Kristus. Jadi kita bisa menyalahgunakan segala keterampilan kita itu yang adalah pemberian Tuhan, yang adalah anugerah Tuhan, yang adalah diberikan sejak lahir. Kadang-kadang ada yang tidak sejak lahir, tapi tengah-tengah setelah lahir baru dia tengah-tengah dia mendapat itu dari Tuhan. Jadi itu semua harus kita pergunakan untuk kepentingan Kristus. Tidak boleh kepentingan. Kalau kita sudah pakai kepentingan diri kita fasih lidah, kita pakai itu kefasihan lidah kita untuk menarik hati orang. Itu sudah kita seperti spur, seperti apa? Kereta api itu sudah keluar dari jalur. Seperti bus itu sudah keluar dari jalur, dia bisa masuk jurang. Sebab dia menyalahgunakan. Dia tidak membuat orang kagum kepada Kristus, tapi kagum kepada dirinya sendiri. Dan memang dia punya hal-hal yang bisa membuat orang jadi kagum, dan dia pakai itu untuk. Tapi sebutnya nama Yesus, tapi tidak kepada Yesus yang diagungkan, tapi kepada dirinya sendiri. Saya, selalu saya. Itu cirinya dari seorang guru palsu. Ya, itu nabi palsu itu saya itu selalu sayang, akhirnya sayang dia jatuh, dia tidak bisa berdiri lagi. Ya, karakter. Sekarang yang kedua, karakter itu apa? Karakter itu buah-buah roh. Karakter itu buah-buah roh. Dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, mari kita baca. Dan karakter itu adalah buah kasih, buah dari kasih. Ya, kita bisa periksa. Sekarang buah-buah roh lebih dulu. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 sampai 23. Ya. Tetapi buah roh ialah kasih. Kasih. Buah-buah roh adalah satu apakah kasih. Kasih itu karakter. Sudah mesti punya kasih. Kalau sudah tidak punya kasih, sudah tidak akan bisa menyenangkan hati Tuhan. Apa itu kasih? Kasih itu bukan berbuat baik saja, tapi kasih itu lebih daripada berbuat baik. Berbuat baik kepada orang yang tidak pantas untuk kita lakukan itu. Sekali kita berbuat baik kepada orang yang pantas untuk kita lakukan. Wah, ini orang yang berjasa, banyak menolong saya sekarang akan balas sama dia. Itu balas-balasan, bukan kasih. Tanpa kasih kita bisa lakukan itu membalas. Tapi kalau kasih ini orang yang tercengang, dia didatangi dengan orang itu, kemudian dia diberikan sesuatu yang tidak pantas untuk dia terima dan tidak patut dia terima, tapi dia terima itu. Kenapa memberi saya sesuatu? Ya, ini adalah pemberian dari kasih. Kasih itu tidak harus ada alasan untuk saya beri kepada orang. Saya tidak punya alasan. Saya memberi cuma memberi. Memang saya mau memberi sama dia. Ya, bukan karena juga dia itu banyak berbuat baik sama saya, sehingga saya itu balas-balasan. Balas-balasan itu tidak termasuk kategori kasih Allah. Yesus mengasihi kita tidak balas-balasan. Kita belum membalas dia, kita masih melawan dia, kita masih ngomong menghujat dia, tapi Yesus sudah membalas, memberi kasih sama kita. Jadi tidak ada alasan untuk kita ini membalas. Ini pembalasan. Saya mau membalas yang baik kepada Tuhan. Tidak. Itu pembalas, bukan mengasihi. Ya. Jadi terus apa lagi? Sukacita. Terus damai sejahtera. Sukacita. Saya tahu sukacita yang tidak bisa diambil dari kita. Itu adalah sukacita yang berkaitan dengan hal-hal yang dari Allah, bukan hal-hal yang dari dunia. Misalnya orang senang sama kita, orang menghormati kepada kita, nah kita kemudian
dengan sukacita, tapi itu ada alasan dia bersukacita. Karena dia dihormati, karena dia ditinggikan, karena dia disanjung. Tapi kalau di sini dikatakan sukacita itu terkait dengan perkara-perkara yang bukan dari dunia. Ya, kalau sudah sukacita karena ada terjadi sesuatu yang sudah dihargai dan sebagainya, ya itu otomatis sudah senang juga karena sudah mengalami seperti itu. Tapi ini tidak, ini sukacita yang tidak ada kaitannya dengan kejadian-kejadian di dunia. Ya, damai sejahtera yang juga tidak dikaitkan dengan hal-hal yang dari dunia. Damai sejahtera itu cuma terkait dengan Kristus. Dia berasal dari Kristus dan dia ada di dalam hati kita, dan itu membuat kita tetap teguh berpegang kepada damai sejahtera itu sampai itu damai sejahtera menjadi kenyataan dalam hidup kita. Ya, jadi di sini karakter itu juga artinya apa? Kesabaran. Setahu Ayub itu dia asal usulnya sabar, enggak, dia asal usulnya enggak sabar, tapi dia dijadikan sabar. Ya, ada orang-orang yang dari lahir sudah sabar sekali, jalannya sabar sekali, ya, ngomong sabar sekali, ngomongnya pelan-pelan sabar sekali, sampai disebut Bu Sabar, ya, warung sabar, ibu sabar, wah itu franchise ibu sabar, ya, makan seenaknya berapa. Tapi tidak semua orang lahir sabar. Ada orang sabar, tapi kalau dia bilang kalau saya sudah marah satu kali, kamu bisa masuk neraka, saya tendang kamu masuk neraka. Ya, ya. Saya ini baik, saya ini orangnya tidak tidak balas. Tapi kalau satu kali saya marah, ya, ini ada orang yang wah batu-batu yang besar-besar dia lemparkan masuk di kamarnya orang. Dia marah besar. Kalau dia marah seperti orang gila. Lebih baik orang yang suka marah tiap hari tapi seperti orang setengah gila daripada tidak pernah marah tapi kalau sudah marah kayak orang gila. Wah itu bahaya sekali. Semua dia hancurkan, ya. Tapi itu jarang ada. 1.000 orang mungkin belum tentu satu orang yang sabar, lahir dari sabar. Tapi kalau ada saya ketemu sama encim-encim yang sabar, dia tidak cerewet. Biasanya kalau sudah jadi encim itu sudah cerewet, ya. Maafkan kalau ada encim-encim sini, saya percaya tidak cerewet sudah. Tapi ada encim-encim yang tidak cerewet, bagus, saya hargai. Tapi tidak semua orang. Dari 1.000 belum tentu satu orang yang sabar. Nah, tapi Tuhan mau menjadikan kita yang tidak sabar, asal usulnya tidak sabar, tapi sekarang akan jadi sabar. Itu melalui satu proses itu namanya proses itu jalan pakai waktu, pakai timer berapa hari. Ayub itu berapa tahun dia jadi tidak sabar, jadi sabar. Untuk sabar saja dia perlu belajar berapa tahun. Itu satu mata pelajaran. Apalagi kalau mau banyak pelajaran yang lain, ya, tidak marah dan menjaga diri dan sopan santun dan sabar dan macam-macam, itu satu pelajaran yang cukup banyak. Itu tapi di sini dikatakan kesabaran. Ini kesabaran pendeta. Nah, jadi kesabaran ini adalah asal usulnya orang itu tidak sabar, tapi dia jadi sabar. Karena apa? Karena ada banyak percobaan, banyak amarah orang kepada dia misalnya, banyak yang ditujukan kepada dia, perlakuan yang membuat dia sakit hati, tapi dia tidak sakit, dia sabar, membuat dia sabar. Jadi kalau sudah mau sabar, saudara mesti minta sabar. Tuhan datang kenapa? Mesin sabar, betul? Ada mesin sabar? Tidak ada. Kalau gitu bukan mesin sabar, mesin apa? Mesin cuci, bukan mesin apa? Mesin itu
dimasukkan dalam mesin, digodok sini, nah, sampai umap, sampai airnya menjadi panas. Nah, sampai aduh Tuhan saya tidak tahan, Tuhan saya percobaan tidak tahan saya. Nah, sampai di situ Tuhan nanti akan menjadikan dia seorang yang sabar. Mesti ada proses, ada mesin dari sorga bukan dari bumi. Kita mesti, jadi kalau sudah bilang Tuhan saya minta sabar, terus besok pagi yang datang adalah batu-batu melempar kepada saudara, kerikil-kerikil, perkataan-perkataan yang membuat saudara terfitnah. Saya kok difitnah dengan perkataannya, ya. Nah, itu semua. Kenapa saya minta sabar kok saya dikasih yang tidak sabar, yang aneh-aneh begini? Ya, justru itu kerikil-kerikil itu membuat Anda jadi sabar. Dari tidak sabar jadi sabar. Kalau Anda terus cuma terima emas saja, ya batu-batu emas, wah puji Tuhan saya ini tambah tidak sabaran sudah. Tapi kalau sudah dapat batu-batu, ya fitnahan, kesulitan, sudah akan belajar mulai sabar. Amin. Sudah tidak akan mengatakan, ya saya minta sabar kok, yang datang kok ini semua kesulitan. Justru kesulitan itu membuat saudara jadi sabar, dari tidak sabar jadi sabar. Bisa mengerti? Jadi sudah belajar sabar. Jadi kalau sudah, jangan takut, jangan kalau itu saya tarik kembali nanti. Saya pernah bilang sama Tuhan, saya minta kesabaran. Tapi Paulus bilang kalau minta sabar nanti yang datang keledai atau kuda yang nakal itu. Ya memang itu Tuhan cara Tuhan begitu. Ya. Jadi yang selanjutnya apa? Kemurahan. Ini kemurahan ini bukan hanya orang itu murah hati, murah dia kasih orang semua. Tidak. Kemurahan itu adalah saudara memberi kepada seseorang, kepada orang yang tidak pantas untuk saudara beri. Itu namanya kemurahan. Orang ini tidak pantas, orang ini suka maki-maki saya, suka marah sama saya. Kok saya kasih sama dia kemurahan? Ini namanya kemurahan. Kalau dia baik sama saya, dia sering memberi saya, memberi coklat, memberi apalagi makanan-makanan luar negeri, ya keju dan apa. Kemudian kita memberi kepada dia juga tiap hari. Wah ini kemurahan. Saya ini kemurahan. Tidak, saya tidak murah hati. Saya balas. Ini bukan pemberian kemurahan, tapi ini pemberian membalas atas dasar pembalasan, membalas yang baik dengan baik. Nah, tapi Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau kemurahan. Jadi artinya begini, kemurahan itu adalah pemberian yang perlakuan dan pemberian yang tidak pantas untuk kita berikan kepada dia. Dia ini orang yang jahat. Dia suka marah dan dia suka macam-macam. Tapi kok saya mau beri kepada dia. Itu namanya kemurahan. Kemurahan itu bukan sesuatu yang ya dia suka memberi kemurahan ini. Nah, kalau dia suka memberi, saya memberi sama saudara ini, dia juga karena dia juga memberi sama saya, sama-sama. Wah itu tidak ada kemurahan. Itu balas membalas. Hati-hati, kemurahan versus balas membalas. Jadi sudah bisa memberi, tapi itu sudah anggap itu kemurahan. Tapi sebenarnya itu sesungguhnya balas membalas, sudah balas. Tapi kalau sudah dikasih kerikil, sudah akan balas batu-batu, sudah lempar sama dia. Karena itu orang balas membalas, suka membalas. Balas yang baik, tapi kalau ada jahat sedikit, dia balas batu yang lebih besar, sampai kena, sampai macam-macam. Jadi hati-hati, ada banyak perkara-perkara dunia yang kelihatan seperti baik, perbuatan itu baik, tapi tidak baik. Seperti ini kemurahan, ini mesti hati-hati. Murah dari kata murah hati, murah. Kita mesti murah hati sama orang yang tidak pantas untuk kita terima, beri. Tapi karena dia murah hati, dia beri kepada orang itu. Terus kebaikan. Nah, kebaikan ini juga begitu. Jangan saudara berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada saudara, tapi saudara mesti berbaik hati karena Kristus, kebaikan Kristus di dalam saudara untuk disalurkan kepada orang lain. Terus kesetiaan. Jadi setia, kalau setia itu saudara mesti tidak bisa mengatakan saya setia. Kapan kamu setia dalam Tuhan? Saya kira-kira sebulan lalu
Itu bukan setia, itu belum setia. Namamu Oma Setia boleh, nama Cek Setia atau siapa Setia, Pak Setia, tapi kamu belum jadi setia. Tuhan Yesus bilang, pikulah kuk yang aku pasang atas kamu, dan kamu berjalan dengan aku, dan kamu akan menerima mahkota kalau kamu setia. Di setia itu makan waktu cukup lama. Tidak cukup cuma seminggu. Wah, saya seminggu saya kerja di pastornya Paulus, saya sudah setia. Oh, seminggu itu belum setia, belum apa-apa. Tuhan juga tidak mengatakan setialah kamu, kerjalah di ladaku sampai kamu umur 20 sampai 20 tahun. Kerjalah, setialah sampai 20 tahun. Kamu tidak akan dapat pahala. Setia itu tidak diukur dengan 20 tahun, tidak diukur dengan 15 tahun, tidak. Diukur dengan apa? Dengan waktu yang cukup lama. Ya, bukan setialah, pikulah salib 15 tahun. Nah, kamu akan mendapat mahkota. Oh enggak. 15 tahun itu belum setia, belum. 20 tahun belum setia. 30 tahun, 50 tahun belum setia, sudah. Setia itu artinya sampai akhir hidup kita. Sampai umur berapa sudah? Tergantung sudah umur berapa. Nah, itu namanya setia. Jadi tidak dibatasi umur 16 tahun. Saya sama siswa. Ada satu pengerja saya di sini. Dia 16 tahun dia melayani Tuhan. Dia menjadi seperti tangan kanan saya. Tapi pada saat 16 tahun, iblis, saya kena percobaan. Cobaan terkocang dan dia kemasukan iblis. Dia juga marah-marah dan dia melawan saya. Sampai akhirnya dia pisah dengan saya, dia pergi ke gereja lain. Sekarang dia membangun satu gereja tapi tidak berkembang. Kasihan. Kalau semua orang yang begitu melayani Tuhan dengan cara-cara begitu tidak berkembang, mati. Ya. Bukan saya mengharapkan dia tidak berkembang, tapi karena saya tahu itu tidak dari Tuhan. Itu dia cuma mau melayani Tuhan karena dia sudah tidak tahan, bisnisnya sudah merosot dan sebagainya. Bisnisnya sudah tidak berjalan, jadi sudah, daripada dia terus bisnisnya utang terus, nah dia sekarang mau jadi hamba Tuhan. Tapi kelihatannya seperti bagus, tapi tidak benar. Banyak orang Kristen seperti itu, mau jadi hamba Tuhan, tapi sebetulnya itu pelarian, tidak untuk jadi hamba Tuhan. Dia tidak sungguh-sungguh jadi hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhannya juga begitu, setengah matang, setengah mentah, setengah matang. Ya, jangan kita meniru seperti itu. Kemudian kelemah lembutan. Lemah lembut. Nah, lemah lembut ini bukan juga dari lahir ya. Ada orang yang lemah lembut tapi juga suka sakit hati ya. Kenapa Oma? Saya sakit hati, saya punya anak itu kurang ajar sekali sama saya. Tapi dia tidak bisa melawan, dia diam saja. Dia dilawan sama anaknya tapi dia diam saja. Tapi dia sakit hati. Nah itu lemah lembut, bukan sakit hati. Jangan kita lemah lembut tapi sakit hatinya sakitnya dilarikan ke hatinya. Jadi hatinya yang sakit, hatinya yang susah, yang mati nanti. Dia bisa mati dalam keadaan yang kurang bagus sekarang. Hatinya ya. Setiap lemah lembut itu ya mesti lemah lembut, jangan lari, masalahnya lari ke dalam hati, disimpan di dalam hati, jadi sakit hati, bertahun-tahun sakit hati, dan akhirnya dia sakit, betul-betul sakit hati, hatinya sakit ya. Jadi jangan. Penguasaan diri, nah ini penguasaan diri penting. Penguasaan diri ini kalau sudah mau jadi tentara, sudah mesti penguasaan diri, sudah mesti bangun jam 4 pagi, kering. Ya, kalau kering sudah tangan sudah ambil di mana dia, dipincet, tek, mati dia. Nanti beberapa jam lagi kering lagi, cari lagi mana, sambil matanya merem, dipincet, mati lagi. Terus ya, sama dia setiap beberapa jam jalan lagi itu keringnya. Ya, ini orang tidak niat. Ya, lebih baik jangan dikeringkan. Ya, jadi ini yang terakhir penguasaan diri.
tidak ada hukum yang menentang hal-hal. Penguasaan diri itu penting sekali. Ya. Mandi jam 11 siang itu bukan penguasaan diri. Dia kalah sama air. Ya. Makan pagi jam 11:30, terus jam 3, jam 4 makan lagi, malam jam 11 malam makan lagi, terus kayak tikus tidak boleh. Ya, jadi di sini kita lihat ini karakter. Kita mesti belajar karakter. Ini semua proses, melalui proses ini kita menjadi berkarakter. Ya. Siapa Anda sesungguhnya? Karakter itu artinya apa? Siapa Anda sesungguhnya? Anda ini siapa? Sesungguhnya siapa? Itu. Ya. Artinya bagaimana? Sudah ini orang yang tulus atau tidak? Orang yang taat atau tidak? Anda ini siapa? Anda ini siapa sesungguhnya? Nah, itu. Jadi dia ketemu sama orang, dia kasih tangan, dan dia bilang saya adalah siapa? Dedi atau siapa? Ya. Dan saudara itu orang yang tulus. Di segala sesuatu sudah berurusan dengan orang, selalu sudah tulus, ada ketulusan. Nah itu siapa Anda sesungguhnya, itu karakter Anda. Anda bisa, seorang bisa dia menjadi penipu, tetapi dia bilang saya ini orang baik, tapi dia penipu. Dia sesungguhnya seorang penipu. Nah itu mesti hati-hati. Ya, jadi ketaatan itu menunjukkan siapa Anda sesungguhnya. Ya, siapa Anda? Katakan siapa Anda sesungguhnya. Siapa Anda sesungguhnya siapa? Ya itulah Anda. Orangnya ya itulah Anda. Ya, bisa harus ada keseimbangan antara karisma dan karakter. Jadi tadi karisma itu apa? Karisma itu adalah pemberian dari Tuhan, amin. Nah, apa? Misalnya karisma itu misalnya daya tarik, pengurapan Roh Suci, pemberian cuma-cuma dari Tuhan, kefasihan lidah, ya, kemampuan saudara punya karunia Roh Kudus, punya kuasa, ya, itu semua karunia. Itu bisa Tuhan berikan kepada saudara menjadi karisma. Tapi apa itu karakter? Karakter itu buah-buah roh. Karakter itu adalah buah-buah kasih. Coba kita baca buah-buah kasih 1 Korintus pasal yang ke-13. Ya. 16 ayat 1. Ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia Ya, dan apa saja? bahasa malaikat, Ya, bahasa malaikat terus. tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, Ya, tidak punya kasih. aku sama dengan gong yang berkumandang Berkumandang dan dan canang yang gemerincing. Jadi kayak gong saja, gong, tetapi tidak ada isinya. Terus Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat terus dan aku mengetahui segala rahasia terus dan memiliki seluruh pengetahuan Alkitab, terus dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna terus untuk memindahkan gunung-gunung percobaan yang besar-besar, masalah-masalah yang besar-besar, terus tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, kalau aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Aku tidak berguna, sama sekali aku tidak berguna. Kasih itu penting sekali. Ya. Jadi saudara, bukan pengetahuan itu yang Tuhan ukur lebih dulu. Bukan iman itu, yang sempurna itu yang lebih dulu Tuhan untuk memindahkan gunung. Ya, tetapi kasih yang kalau tanpa kasih aku sama sekali tidak berguna. Ya, kalau aku cuma gong yang gemerincing,
Ya, calang yang geberincing dan gong yang berkumandang tidak percuma, aku bukan apa-apa. Terus ayat 3, sekalipun aku membagi-bagikan. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Hari Natal sudah bagi-bagikan. Ya, apa saja pakaian-pakaian saudara. Nanti kita akan bikin juga begitu. Ya, hari Natal. Ya, tapi jangan pakaian yang tidak bisa dipakai, yang sudah bolong-bolong di sini, yang tidak layak pakai, Jangan itu tidak akan diterima. Kita diajar untuk memberi yang sopan, yang baik, ya. Jadi kalau memberi, berilah yang masih layak pakai, jangan yang tidak layak. Saya pernah sering lihat di Surabaya dulu, memberi itu yang robek-robek, tidak layak lagi. Nah, wah. Dan kancingnya sudah tidak ada yang kancing 4 cuma ada 1, yang 3 tidak ada, kosong. Nyari kancing yang gini tidak dapat, jadi sudah tidak keluar lagi. Pabriknya tidak bikin kancing lagi yang baru. Jadi kayak bikin kancing sendiri. Ya, jadi kancingnya itu do re mi fa sol fa mi re do re mi fa sol fa mi re do. Kancingnya sendiri, bikin sendiri. Ya, dia anu sendiri. Ya, tidak, bukan begitu. Terus bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Terus Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Sedikit pun aku tidak punya faedah apa-apa. Tubuhku untuk dibakar, bayang. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada kasih. No, tidak ada gunanya. Ya, jangan saudara kasih sandalnya itu sudah yang satu ukurannya 40, yang satu ukurannya 45. Ya gimana nih? Orang yang satu kecil, yang satu besar, dia mau pakai, wah selalu lepas yang besar. Nakal, tidak mau dengar-dengaran. Ya, jadi yang memberi itu yang nakal, tidak ada dengar-dengaran. Ya, tapi kalau memberi kan mesti terserah sama yang betul, tapi yang memberi mesti diajar untuk memberi dengan baik. Seperti kalau kita minta Tuhan memberi kepada kita, kita minta supaya Tuhan memberi yang baik, ya atau tidak. Jangan memberi yang tidak baik. Kita mau Tuhan memberi kepada kita yang baik, tapi kita tidak mau memberi yang baik kepada orang lain, tidak bisa. Kita mau menang sendiri. Ya itu. Terus ayat berapa? Ayat 3. Ayat 4. Ya. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Ini kesabaran nih, penting sekali. Ya, untuk menjadikan Ayub sabar itu perlu waktu yang cukup lama. Terus kasih itu murah hati. Ini tadi murah hati juga, jangan balas-balasan, tidak. Terus ia tidak cemburu. Ya, cemburu itu adalah usaha manusia. Itu adalah salah satu mata rantai manusia berusaha. Manusia berusaha itu sebenarnya apa yang membuat mereka berusaha untuk mendapatkan harta kekayaan di dunia? Iri hati. Manusia kerja keras itu apa sih? Karena iri hati. Itu dalam pengkhotbah saya lupa pasal berapa, saya lupa. Saya pernah khotbah kali. Jadi itu. Terus kasih itu murah hati. Terus tidak cemburu. Terus ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya, ini penting sekali. Kalau kita memberi sesuatu kita sombong, itu berarti kita tidak sesuai, belum perjalanan kasih. Kita belum bertumbuh dalam kasih. Ya, kalau kita terus cuma sibuk ribut dengan soal kasih, karunia Roh Kudus, ya kita tidak peduli kasih, perjalanan kasih, tidak peduli. Kasih itu gampang, itu nanti lain kali. Sekarang lebih dulu ini saya mau bicara soal karunia roh. Soalnya kalau kita terus sibuk dan ribut dengan soal karunia roh, kita nanti ketinggalan. Kita belum sampai bertumbuh di dalam bertumbuh di dalam itu kasih. Kapan? Kalau Yesus datang kita ketinggalan, kita tidak bisa menghandle. Ya, kita perlu mulai sekarang sudah bertumbuh di dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Terus ayat
berapa? Ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan Ya, terus dan tidak mencari keuntungan diri cari sendiri. keuntungan diri sendiri. Terus Ia tidak pemarah tidak pemarah. Terus dan tidak menyimpang kesalahan orang lain. tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya, saya tidak marah, tapi saya menyimpan kesalahan orang lain. Saya sakit hati terus sama orang itu. Ya, itu sama saja podoai, sama singkam aja, sama. Ya, itu menyimpan kesalahan orang itu bikin orang pahit hati. Ya, dan juga mencari keuntungan diri sendiri, pemarah. Ayat 6, ia tidak Ia bersuka tidak cita. bersuka cita karena ketidakadilan. Kalau dengar, itu musuh saya itu dia sakit kanker. Wah, puji Tuhan. Itu tahu rasa dia. Sekarang puji Tuhan. Wah, jalan saya bilang. Kok bilang puji Tuhan itu ya apa? Tidak boleh. Tidak boleh. Kita mesti doakan dia. Amin. Jangan kita terus bersuka cita karena ketidakadilan. Jangan. Tabrakan dengan mobil, tabrak motor, masuk rumah sakit. Ya, sekarang aku sembahyangkan supaya dia mati, cepat mati. Nah, itu tidak boleh. Tetapi Karena kebenaran. kebenaran. Tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Terus ayat 7, Ia menutupi segala sesuatu. menutupi segala sesuatu. Jangan kita buka rahasia orang. Jangan. Kalau saudara suka membuka rahasia orang, nanti rahasia saudara akan dibuka orang. Jangan. Ya, jangan membuka rahasia. Saya ini sering sebagai pendeta, saya selalu tugas saya memberi nasihat. Tapi memberi nasihat walaupun dengan contoh-contoh yang terjadi, tapi saya mesti berhati-hati untuk tidak bermaksud untuk memojokkan orang dan membuat orang itu jadi Jadi ayat berapa itu? Ayat 7. Ayat 7. Yang menutupi segala sesuatu, jangan membuka segala sesuatu, jangan. Ya. Kecuali kalau saya perlu memberi nasihat sama satu orang dan saya memberi contoh, tapi saya usahakan untuk tidak menyebut nama, jangan menyebut nama. Ya. Dan itu percaya segala sesuatu, dia percaya saya mesti percaya, saling mempercayai. Amin. Percaya. Jangan saya tidak percaya. Orang itu orang jahat. Antara dia saja bibirnya itu merah, ya merah memang. Kalau tidak merah, pucat lah. Ya. Jangan kita begitu. Terus Mengharapkan segala sesuatu. harus sesuatu, terus Sabar menanggung segala sesuatu. selalu sabar menanggung segala sesuatu. Terus Kasih tidak berkesudahan. kasih itu tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Akan berkesudahan. Nubuat akan berkesudahan. Terus Bahasa roh akan berhenti. roh akan berhenti. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Pengetahuan firman itu akan lenyap. Satu waktu akan lenyap. Terus Sebab pengetahuan kita tidak lengkap ya, dan nubuat kita tidak sempurna. ya. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Jadi di sini kita diajar untuk berpegang kepada kasih. Kasih itu tidak bisa habis-habis. Ya. Jadi saudara, penekanan pada salah satu bagian, misalnya penekanan pada soal karisma, terus ditekan karisma. Karakter tidak perlu. Ini seperti bom waktu. Nanti satu waktu dia kena percobaan, dia mengalami banyak kerugian. Jangan kita cuma menekankan karisma. Karakter tidak perlu. Tidak, karakternya perlu. Ini karakter. Jadi bukan maksudnya Rasul Paulus untuk menjelekkan karakter, menjelekkan karisma, tidak. Tetapi membuat karisma itu penting, perlu bekerja sama dengan karakter, betul? Nah, kalau dua ini kerjasama, ini saling menguatkan. Jadi saya tidak katakan tidak perlu ini karisma, karakter saja. Biasanya begini, kalau orang hamba Tuhan itu cuma karakternya bagus, tapi karisma tidak punya. Itu seperti orang tukang bengkel yang tidak tahu mesin. Nah, dia coba saja. Nah, jadi pekerjaannya juga nanti membosankan. Pekerjaannya tidak maju-maju, gerejanya tidak maju-maju.
bertahun-tahun ya terus begitu terus. Dan dia merasa sudah cukup. Karakter saya baik, tapi tidak berkembang. Ya, orang mau masuk gerejanya juga ya, seperti ogah-ogahan. Ya, gerejanya itu kok sepi, tidak ada sesuatu pekerjaan Roh Kudus. Jadi orang tidak mau datang ke gerejanya karena itu dia pegang cuma kepada ini kepada karakter, bukan kepada karisma. Jadi karisma perlu juga bekerja sama dengan karakter. Dua ini kerjasama, jadilah sesuatu yang dahsyat dalam gereja. Jadi sudah, makanya ada gereja yang dahsyat, ada yang gereja yang naiknya terlalu pendek, naiknya pendek. Tidak dahsyat-dahsyat, ini tidak jadi. Dia belum bertumbuh, belum berkembang. Tapi yang gereja yang satu itu berkembang karena dia karisma. Tapi kalau dia karisma saja, dia tidak pakai karakter, ini bahaya. Nanti suatu waktu dia kena bom waktu, bisa. Kalau gereja biasanya digeledah uangnya, tidak ada uang. Tapi gereja yang banyak uang itu lebih dahsyat itu nanti masalahnya lebih banyak. Jadi kita mesti hati-hati. Ya. Sekarang ini semua akan diungkapkan sama Tuhan. Dosa-dosa yang belum pernah terjadi sebelumnya itu akan terulang. Tapi soal keuangan itu sudah mulai terjadi. Pada Kisah Rasul kita periksa zamannya Ananias dan Safira mati karena dia dusta. Itu soal keuangan. Petrus juga bicara soal keuangan. Ya. Jadi mereka tidak mau mengatur soal keuangan. Rasul-rasul mau mengatur firman Tuhan saja. Tapi keuangan diserahkan kepada diakan-diakan yang mengatur. Nah, jadi mereka jaga juga. Jangan sampai mereka jadi jadi kotor, tangannya kotor karena keuangan. Nah itu semua kita belajar. Kalau ada terjadi gitu kita belajar. Kita pakai hikmat belajar. Jangan sampai terjadi seperti ini di gereja kami, di gereja kita. Nah, itu orang yang bijaksana. Jadi kalau ada peristiwa-peristiwa sesuatu yang terjadi, dia sangat berarti dia belajar dari situ. Belajarlah dari kesalahan orang lain, dari kejatuhan orang lain. Jangan, kalau tidak kamu akan belajar dari kesalahan kamu sendiri. Dan belajar dari kesalahan sendiri itu mahal. Mesti sendiri mengalami, wah susah. Nah, lebih baik kita belajar dari kesalahan orang lain. Kita lihat orang lain itu begitu, kita jangan mencemoohkan dia, tapi kita belajar, saya mesti perbaiki kalau ini mesti begini, ini mesti begini. Kita orang bijak itu orang yang mau diperbaiki, kesalahannya mau diperbaiki. Kalau orang yang bodoh itu tidak mau belajar dari kesalahan orang lain, nanti dia akan belajar dari kesalahannya dia sendiri. Dan kalau dia belajar dari kesalahan sendiri, pahitnya bukan main. Dia kerugiannya lebih besar. Dia mesti bayar semua dengan materi, dengan uang, dengan segala macam. Nah, karena dia tidak mau belajar dari orang lain. Itu kejahatan orang lain itu dalam 1 Korintus pasal yang coba itu dikatakan belajarlah dari. Nah, 1 Korintus pasal 10 kalau siapa yang tahu? Tidak ada. Tidak ada ya, sudah cari pasal 10. Nah, ayat 11. Ayat 11. 10 ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu. Jadi peringatan menimpa kita jadi contoh. Jadi ditulis terus untuk menjadi peringatan bagi kita. Terus yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Nah, terus sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, ya, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jangan jatuh. Ya. Bisa gereja tidak ada yang sempurna, tapi gereja itu bisa kita karisma itu bisa dikembangkan. Nah, tapi kita mesti hati-hati pakai karakter. Kalau tidak, kerugiannya lebih besar. Ya.
karakter ilahi. Mana kanannya? Ya. Berkembang. Karakter ilahi itu ada ketulusan. Kalau saya punya karakter itu ilahi, itu ada saya punya ketulusan. Saudara apa adanya saudara, itu orangnya saudara. Jadi saudara apa adanya saudara, saudara itu jujur, saudara tulus, ya semua dalam perkataan saudara akan tulus. Saudara itu orang tulus, orangnya tulus, ya sudah memang orangnya seperti itu, tulus. Nah itu penting. Ya, kemudian juga kerendahan hati, ada kerendahan hati. Nah, itu karakter kerendahan hati. Ada kasih, ada buah-buah roh, ya, ada ketaatan dan kepatuhan. Ini ketaatan saya masukkan di dalam karakter. Saya bicara soal karakter, soal ketaatan sudah 2 kali. Ya, saya masukkan malam ini di dalam karakter ilahi, yaitu ketaatan. Ya, jadi saya perlu punya ketaatan. Kalau saya tidak punya ketaatan, saya tidak punya karakter, percuma. Nanti kalau sudah ada apa-apa, saya tidak bisa taat, tidak mau taat, nah, akhirnya nanti saya akan mengalami kesulitan besar. Jadi ini adalah sedikit penjelasan mengenai karakter. Ya. Selanjutnya, karakter itu manusia jatuh di dalam dosa. Pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, manusia kehilangan apa? Kehilangan apa? Kehilangan kemuliaan. Coba kita baca Roma 3 ayat 23. Mari. Ya, mari ini coba. Ya, Roma 3 ayat 23. Terus baca. Karena semua orang telah berbuat dosa, Ya. dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang sudah berbuat dosa, termasuk saya dan saudara, dan semua yang sudah berbuat dosa itu kehilangan kemuliaan Tuhan. Hidup manusia penuh dengan apa? Dengan kerja keras, mengeluarkan peluh. Ya, saya juga suka mengeluarkan peluh, tapi bukan kerja keras ya. Ya memang saya kerja keras juga, tetapi bukan di bawah kutuk, peluh kutuk. Coba kita membaca Roma 3 ayat 23 sudah. Sekarang Kejadian 3 ayat 17 sampai dengan 19. Kejadian 3. Nah, kita mau periksa sampai di mana kerasnya hidupnya daripada manusia. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, Ya. karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Terkutuklah tanah karena engkau, terus Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu. Rezeki dengan susah payah kamu mencari rezeki. Ini akibat dosa masuk. Ya, terus Dari tanah seumur hidupmu. dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Ya. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Peluh itu kerja keras, kerja di bawah kutuk loh. Tapi manusia bukan dikutuk, tidak. Ya. Terus sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Ya, terus Karena dari situlah engkau diambil. Ya, terus Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Ya, jadi saudara, ini keadaan daripada manusia. Manusia hidup penuh dengan peluh, ada kerja keras, keringat, itu kerja keras, melebihi ukuran normal. Nah, orang berkeringat boleh, tapi jangan keringat sampai itu lebih dari ukuran normal. Ya. Sejak saat itu manusia berusaha menutupi apa yang sudah hilang. Apa yang hilang? Kemuliaan Allah hilang. Hilang. Karena dia seorang manusia yang penuh kemuliaan pada waktu dia belum ada dosa. Tapi pada waktu dosa masuk, itu kemuliaan Allah kembali lagi kepada Allah, kembali ke surga, hilang daripada dia. Dan dia mulai mengalami kekosongan,
kemuliaan Allah tidak lagi ada di dalam dia. Dia cari tidak menemukan, dimanapun dia tidak menemukan. Dia berusaha sekarang mulai menutupi. Itu kekosongan itu mau ditutupi. Kosong dari kemuliaan Allah. Dapatkah mereka menemukan? Tidak. Manusia mulai mencari penghargaan dan pengakuan dari sesama. Jadi mereka mau mencari kemuliaan itu untuk memenuhi mereka kembali, tapi tidak dapat. Tidak ada, kemuliaan sudah pergi kembali ke surga karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan kemudian sejak itu manusia itu mencari hal yang lain, tidak mencari kemuliaan Allah yang sudah keluar dari mereka, tapi mencari penghargaan dan pengakuan manusia. Bukan pengakuan dan penghargaan Allah, bukan, itu kemuliaan Allah, tapi mencari penghargaan manusia dan pengakuan manusia. Nah, manusia mengakui atau menghargai. Nah, orang yang pertama yang melakukan itu adalah namanya Nimrod. Coba katakan sama-sama, Nimrod. Nah, kalau punya anak jangan kasih nama Nimrod. Nimrod itu artinya orang sadis, orang gede, paling besar, dia kayak raksasa, turunan raksasa. Nanti wah repot sekali ngadepi raksasa di dalam rumah sudah. Ya jangan lebih baik jangan. Usahanya dia itu adalah membangun menara, membangun kota, dan sampai menaranya juga dibangun sampai ke langit, kena sentuh itu awan, menyentuh awan. Kejadian 11 ayat 4 ayat namanya. 11 ayat 4. Ya. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserat ke seluruh bumi. Cari nama. 11 ayat 4. Ya, ini orang ini namanya Nimrod. Dalam ayat berapa itu? Apa ada di sini disebut? Sudah, nggak usah. Saya cari sendiri. Ambisi Nimrod adalah agar dia terlihat dan terkesan perkasa dan besar. Orang perkasa dan besar, supaya dia itu terkesan dan terlihat sebagai orang besar dan orang perkasa. Bisa bukan? Orang besar bukan cuma badannya besar, dia besar segala idenya besar dan sebagainya, cita-citanya besar, dosanya juga besar. Jadi dia itu ingin terkesan dan terlihat perkasa, terlihat dan terkesan orang yang perkasa dan pemenang, dan orang yang besar, unggul dan pemenang. Jadi kemana-mana dia itu unggul, dia itu selalu dihargai. Nah, inilah usaha manusia untuk mengangkat harkat dan martabatnya kembali ke level semula. Jadi dia sudah jatuh, manusia sudah jatuh dalam dosa, manusia sudah jatuh, tapi sekarang manusia berusaha untuk kembali ke level semula. Nah, sudah, coba kita mau lihat sekarang. Ini kejadian juga terjadi seperti di Simpson, kehidupan Simpson. Simpson itu orang yang hebat juga. Tapi saya mau membacakan, atau saya boleh baca di rumah, Kejadian 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ya, mereka mau membangun menara Babel, tapi dikacaukan bahasanya sama Tuhan. Mereka saling tuduh-menuduh dan marah satu dan yang lain, sehingga akhirnya batal, tidak jadi itu menara. Ya. Nah, sekarang yang pertama, pasal 14, Hakim-Hakim 14 ayat yang ke, saya mau kasih contoh Simpson. Hakim-Hakim 14 ayat 5 sampai 6. Lalu pergilah Simpson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna.
Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Kalau orang penuh Roh Kudus itu tidak gembar-gembor. Ya, tapi kalau orang tidak penuh Roh Kudus, cuma penuh keakuannya, dia berbuat sedikit yang hebat, dia sudah gembar-gembor. Supaya orang menghargai. Dia haus kepada penghargaan orang. Dia haus kepada martabat dari manusia dan harkat dari manusia. Dia haus untuk perkara-perkara yang fana. Tapi Simson ini masih penuh Roh Kudus. Dia membunuh satu singa yang besar, dan kemudian dia taruh begitu saja. Waktu dia jalan kembali, dia mampir, dia lihat itu singa yang sudah mati, ternyata ada madu di dalamnya. Dia ambil madu, dia makan, wah dia jadi kuat kembali. Ya. Tapi dia tidak memberitahu kepada bapak ibunya, tidak. Dia sangat secret, ya, tidak suka mulut besar, mulut ember begitu, tidak pernah dia. Ya. So, ini dia mengalahkan singa muda dengan tangan kosong. Bayangkan, ini karisma, hebat. Tapi sayang dia tidak ditunjang dengan apa? Dengan apa tadi? Dengan karakternya jelek. Ini suka main perempuan dan suka menjadi macam-macam. Dia lakukan pekerjaan yang aneh-aneh. Hakim-Hakim 15 pasal yang ke-15 ayat 5, mari. Ini yang kedua, 15 ayat 5. Kemudian dinyalakan nyala obor itu dan dilepaskannya anjing-anjing hutan Ya, itu. dia cari gara-gara dengan orang Filistin. Dia tangkap 1000 anjing-anjing hutan ke ladang gandum dari orang Filistin yang belum dituai. Kepunyaan orang Filistin. Terus Sehingga terbakarlah tumpukan-tumpukan gandum itu dan, terbakar semua. Wah. Ya, terus dan gandum yang belum dituai dan kebun-kebun pohon zaitun. dia bikin masalah. Tapi memang itu dari Tuhan. Ya. Terus Tuhan bilang kepada dia, orang Filistin bilang, minta kepada tua-tua dari Israel, bawa sini itu Simson, berikan kepada kami akan hajar, kami akan bunuh dia. Sebab dia membakar seluruh ladang gandum. Nah, ini tidak pernah terjadi seperti itu. Ya, ini mesti dikasih pelajaran. Tapi waktu Simson mau ditangkap sama tua-tua dari Israel, Simson janji dulu, jangan kamu melawan saya. Kita bersaudara. Biar orang Filistin melawan saya akan perang sama dia. Saya satu orang saja. Kamu tidak usah ikut sama saya. Tapi jangan kamu melawan saya. Nanti kamu mati. Nanti repot. Ya. Jadi dia dibawa pergi ke tua-tua Filistin. Wah, orang Filistin marah besar. Terus waktu itu Simson diikat. Pada waktu dia sudah dekat, dia mau dilawan oleh orang Filistin, mau dihancurkan, dia putuskan itu semua. Dia putuskan itu belenggu-belenggu. Kemudian dia mulai pukul orang Filistin. 1000 orang mati dengan rahang keledai. Dia tidak punya senjata. Dia tidak pernah pakai senjata. Dia tidak pernah. Tidak punya bedil, tidak punya apa. Tidak punya panah, tidak pernah dia pakai. Dia badannya saja itu, kekuatan ada di dalam dia. Dia mengalahkan 1000 orang Filistin. Orang Filistin semua mati dengan rahang keledai yang masih basah itu. Dia pukul semua satu persatu. Ini karisma. Ya, karisma dahsyat. Ya. Yang ketiga, dia pasal 16 ayat 3 ayat 1 sampai 3. Dia masuk di kota Gaza, dia ketemu dengan perempuan jalang, perempuan sundal, dan dia berhubungan badan dengan perempuan sundal ini. Dan tengah malam, tua-tua dari Filistin
mengatakan nanti kalau dia pagi-pagi keluar dari Gaza kita akan tangkap dia, kita bunuh. Ternyata Simpson tidak sampai pagi, tengah malam dia sudah keluar. Tapi waktu dia keluar, dia lihat pintu itu terkunci, pintu dari besi yang besar. Wah, tapi dia penuh dengan kuasa Allah. Dia buka itu pintunya, dia angkat, dia sungguh dia angkat sendirian dia turun dari gunung yang tinggi. Itu daun pintu dari kota Gaza dijebol belajar, dan sudah turun. Orang Filistin tidak bisa berbuat apa-apa. Dia cuma marah, tapi tidak bisa mau melawan, tidak berani. Harisma, itu harisma. Ya. Terus yang pasal 16 ayat 7 sampai 14, Simpson ini memutuskan macam-macam. Jawab Simpson kepadanya, jika aku diikat dengan jangan baca, nanti waktunya. Lebih baik saya jelasin. Simpson ini disuruh Delila ya namanya, disuruh untuk menipu sama Simpson, supaya Simpson ini memberitahu apa rahasianya dia kok kuat seperti ini. Apa dia minum obat kuat atau bagaimana? Mereka mau tahu. Tapi Simpson tidak. Ini saya punya 7 tokong rambut, 7 rambut yang panjang-panjang, kuncir. Ini kalau diikat dengan tali pesatanun itu, dia nanti saya akan jadi lemah seperti orang biasa. Waktu dia tidur di pangkuannya Delila, kemudian Delila mengambil itu belenggu, diikat tali dengan 7 tali, 7 tokong rambutnya. Terus waktu Delila bilang, Simpson, orang Israel, orang Filistin datang mau menangkap kamu. Simpson meloncat, marah. Terus dia lihat dia sedang dibelenggu, dia patahkan semua. Belenggu itu putus semua. Terus dia hadapi orang Filistin, dia bunuh semua. Ya. Dan beberapa kali dia mengalami seperti itu. Ya. Sampai terakhir dia membuka rahasia. Ini kesalahannya dia. Dia bilang, Delila sudah menangis-nangis. Kamu tidak pernah mencintai aku. Kamu berani berdusta terhadap aku. Aku mau dibunuh oleh tua-tua dari bangsa. Di situ Simpson hatinya, dia ya, saya ini tidak pernah dipotong rambut saya ini. Jadi panjang sekali, kuncir, 7 kuncir, tidak pernah dipotong. Kalau saya dipotong, saya jadi manusia biasa. Delila bilang, ini dia sudah membuka. Dia kasih tahu kepada tua-tua, suruh Delila disuruh menidurkan Simpson. Waktu Simpson tidur, Delila jadi tukang cukur. Mungkin dia sudah les tukang cukur bagaimana? Ya, di sini ada tukang cukur. Setelah dia bangun, dibanguni sama Delila. Simpson, bangun! Orang Israel orang Filistin mau tangkap kamu. Simpson meloncat, dan dia seperti biasa, dia mau bertindak, mau membunuh orang Filistin dengan kuasa roh Allah yang ada di dalam dia. Tapi dia ternyata merasa bahwa Tuhan sudah meninggalkan dia. Pada waktu dia sadar, dia melihat dirinya sudah terlambat. Banyak orang Kristen akan seperti itu. Pada waktu dia sadar, saya salah, saya mesti kembali sama Tuhan. Tapi sudah terlambat, sudah tidak bisa lagi. Jangan sudah terlambat, saudara. Waktu saudara sekarang ini. Coba kita baca ayat yang ke-20, pasal 16. Saya bisa baca semuanya di rumah nanti. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simpson. Orang Filistin menyergap engkau. Terus? Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya,
Seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan Aku meronta akan lepas. bebas dan akan meronta lepas terus. Tetapi tidaklah diketahui Tapi tidak diketahuinya bahwa Tuhan telah bahwa meninggalkan dia. Tuhan telah meninggalkan dia. Ini bahaya. Seringkali kita sadar, tapi ketika kita sadar kita melihat Tuhan sudah meninggalkan saya. Mau apa lagi, terlambat, tak bisa. Terus orang Filistin itu, wah, dia ambil sendok, dia cungkil mata supaya dia tidak bisa perang, tidak punya mata. Jadi dia mesti meraba-raba. Jadi masuk ke penjara, dia jadi menggiling gandum. Tapi satu waktu di rumah Dagon, di rumah Dagonnya itu penuh 3.000 orang. Semua menyembah kepada Dagon, mengatakan bahwa Dagon yang sudah mengalahkan ini Simpson. Tapi Simpson diaturkan sama anak kecil, disuruh pegang tali. Nah, dan Simpson bilang sama anak kecil ini, bawa saya di tempat yang ada 2 tiang besar-besar. Nah, dia tahu, dia sering masuk di rumah Dagon. Terus sama anak kecil itu dibawa di sini, Simpson di sini. Tanganmu satu pegang sini. Tangan saya satu mau pegang di sini, tangan saya yang satu mau pegang sini. Kemudian dia berseru kepada Tuhan, Tuhan, ini kali saya minta tolong kepada Engkau. Saya akan membalas Filistin lebih dahsyat daripada sebelumnya. Ya. Tarik itu roboh semua, 3.000 orang mati. Dan Alkitab mengatakan yang mati lebih banyak daripada yang dia bunuh pada waktu dia masih hidup. Ini dia juga ikut mati, sama-sama mati. Dia menang tapi dia mati. Buat apa sih? Saya mau menang tapi saya juga mati. Ya, ini pengalaman yang sangat pahit sekali. Nah, akhirnya dia mengalahkan 3.000 orang tapi dia sendiri mati. Inilah mujizat yang menggambarkan karisma Simpson. Memang kita harus mengakui karisma itu memang dahsyat. Amin. Dahsyat atau tidak? Dahsyat. Tapi dia lupa bahwa karisma saja tidak cukup. Itu urapan Roh Kudus saja tidak cukup. Itu wah, pokoknya semua apa saja itu semua tidak cukup. Perlu ada penunjangnya. Seperti Musa itu dipakai Tuhan luar biasa. Tapi dia mesti berlutut dan dia tangannya mesti diangkat. Dan siapa 2 orang yang menahan dia? Siapa? Harun dan Hur. Baru Musa itu 3 orang itu jadi kuat, menang. Kalau Musa saja, biar Musa melihat Tuhan muka dengan muka. Dia kalau ngomong-ngomong sama Tuhan muka dengan muka. Tidak kayak kita sembahyang kita tutup mata. Dia terbuka mata. Tapi sekalipun begitu dia itu tidak kuat. Biar hebat tapi tidak kuat. Tidak bisa dia menghadapi seorang diri. Kita mesti saling menguatkan. Ya, sebab itu sebelum mission trip ini saya harap bisa ikut juga. Ya, bukan dipaksa, tidak. Ya, sebab ini pekerjaan yang luar biasa. Ini pekerjaan yang Tuhan sedang memberi kepada kita. Saya seperti Yonatan, Raja Yonatan, dia mengutus orang-orang pergi ke daerah-daerah untuk bikin mission trip, untuk menjelaskan kitab Taurat dan sebagainya. Dan sampai semua kota-kota itu didatangi. Nah, berapa banyak orang? Lebih dari 10 orang. Ada imamnya, ada tim kecil-kecil itu, tim kecil datangi kota sini, sampai seluruh kota itu mereka mendapat. Ini Tuhan mau supaya kita karakter kita mesti. Ya. Sudah perhatikan pasal 16 ayat 3, coba kita baca 16 ayat 3. Hakim-hakim 16 ayat 3. Tetapi Simpson tidur di situ sampai tengah malam. Ya. Pada waktu tengah malam berbangunlah ia. Dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu. Dicabutnyalah semuanya beserta palanya. Diletakkannya di atas kedua bahunya. Lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Diangkatnya ke
ke puncak gunung berhadapan dengan Hebron. Ya, dicabutnya semua beserta palangnya, mencabut itu pintu lebih besar daripada pintu ini. Pintu kita ya, ini lebih besar, 2 kalinya itu, mungkin 3 kali pintu gerbang dari besi. Tapi Simson itu bisa mencabut, padahal dia baru saja berzina dengan wanita. Jadi saya perhatikan, dia tetap perkasa. Walaupun dia sudah selesai berzina, dia bisa mencabut itu 2 daun pintu yang besar-besar dari besi. Berapa beratnya? Tapi dia bisa. Perhatikan, pemakaian Tuhan tidak menjadi jaminan bahwa Simson berkenan kepada Tuhan. Buktinya, dia setelah dia berzina, dia masih tetap perkasa. Dia masih bisa angkat itu daun pintu. Untuk sementara, dia masih dipakai Tuhan. Untuk sementara, dia masih perkasa. Dia tidak mengatakan, oh saya sudah tidak bisa lagi angkat siapa. Saya sudah jatuh dalam dosa. Masih bisa, tapi sementara. Ya. Ini tanda dia bisa mengangkat besi-besi yang besar-besar. Tapi itu bukan jaminan bahwa Tuhan berkenan kepada dia. Tuhan tidak berkenan karena dia membuka rahasianya. Yang Tuhan bilang tidak boleh dibuka rahasia. Iblis penyamar seperti mereka terang. Ya. Karakternya iblis ini tidak baik, licik, pendusta dan penipu. Ya. Jadi saudara, kita mesti berhati-hati. Jadilah, milikilah karakter. Karakter itu proses. Milikilah karakter yang baik, karakter Kristus. Jadilah seorang yang apa adanya, yang tulus, yang rendah hati, yang sabar, yang murah hati dan sebagainya. Seperti tadi yang sudah kita baca di dalam Galati pasal 5 dan 1 Korintus pasal 13, itu semua adalah bukti-bukti bahwa kita punya karakter. Amin. Mau dapat karakter? Mau dapat karakter dari Tuhan? Ya mau. Siapa yang mau? Angkat tangan. Angkat tangan. Siapa yang mau dipakai dapat karisma? Coba angkat tangan. Karisma. Wah, sedikit takut ya. Takut. Wah, dipakai Tuhan, tapi nanti saya bagaimana? Saya nanti dicungkil mata saya. Makanya jangan sampai kamu dicungkil. Jangan sembarangan. Itu mesti punya karakter. Karakter mesti bertumbuh mulai sekarang. Itu proses panggilan Tuhan. Ya, jadi mau dipakai karisma? Siapa yang mau? Coba angkat tangan. Karisma. Ya, jangan nanti pura-pura terus namanya dirubah jadi karisma. Ya, Mbak Karisma. Ya, jangan namanya. Pribadinya orang itu yang mesti punya karisma. Amin. Dan punya karakter. Kalau sudah punya karakter dan karisma, 2 ini wah, sudah cukup ini. 2 ini luar biasa. Ini hubungan kita dengan Tuhan itu, pribadi kita dengan Tuhan itu karakter. Itu bagaimana? Dan nanti itu karisma itu dengan sendiri saja, dengan sendiri. Jangan kita terus sibuk dengan soal apa ini karunia saja. Wah, karunia itu apa? Itu karisma. Itu masih karisma, bukan karakter. Ya, kalau sudah terus sibuk cuma dengan karisma saja, ya nanti lain kali sudah repot. Kita menghadapi, kita tidak punya karakter yang baik, kita kalah. Jadi ini satu. Maka saya mau berikan sebelum saya pergi ke Kendari, bagaimana karakter saudara jemaat ini supaya punya karakter ya, dan karisma. Karisma Tuhan bisa pakai, sudah dipakai dalam soal apa silakan. Tapi karakter sudah mesti yang prima ya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Ya, mari kita bangkit berdiri sebagai kita berdoa.